kayak gitu. Cuma kita hari ini belajar khusus tentang mengelola perubahan. Itu salah satu kompetensi manajerial. Terus tadi ada yang nyeletuk, ini udah 1 minggu kelamaan, terus soalnya dikit lagi gitu. Iya Kak, soalnya hasilnya cuma satu, terus yang membantu juga hanya, saya jadwalnya cuma bisa 1 kali kayak. Tapi bisa Kak, kalau umpamanya mau seminggu 5 kali bisa join yang premium ya. Oke, untuk hari ini mengelola perubahan itu langsung saja materinya. Nah, jadi ada pengertian kompetensi manajerial mengelola perubahan, terus level, terus ada contoh soalnya. Manajeri apa namanya mengelola perubahan itu apa sih? Itu adalah kompetensi dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode atau proses lama. Nah, kakak-kakak itu kalau jadi P3 kalian itu dituntut seperti ini. Jadi bisa tuh adaptasi ya, terus juga bisa eh, apa namanya memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan gitu. Jadi nggak cuma mandek kayak ya kayak yang dulu dari dulu tuh kayak gini gitu. Itu udah nggak kepake ya Kak kalau ASN zaman now gitu. Jadi di apa kompetensi manajer mengelola perubahan itu ada 5 level. Level yang pertama diingat-ingat ya Kak, sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jadi kakak-kakak yang pertama tuh harus sadar, oh ada perubahan. Contohnya KA mau pindah ke instansi B. Dia harus sadar akan ada perubahan kayak gitu dan dia harus menyesuaikan diri. Itu level 1. Terus mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk. Ya diikuti aja. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode proses baru dengan bimbingan orang lain. Jadi kayak kakak punya cara kerja yang style kakak banget kayak gitu. Nggak apa-apa dipakai, tapi tetap menerapkan metode atau proses baru kayak gitu. Karena kan kakak ada di satu tempat yang berbeda atau tempatnya sama, tapi ada tuh pergantian pemimpin ataupun ada tuh sistem-sistem baru. Kayak sekarang kalau kakak tahu SKP gitu, dulu mungkin pakai Excel gitu ya. Sebelumnya mungkin ditulis manual seperti itu. Sekarang sudah pakai sistem kayak gitu, ekinerja.bkn.go.id kayak gitu. Jadi itu harus bisa menyesuaikan. Terus contoh soalnya nih Kak untuk yang level 1 ya, dijawab bareng. Sebagai ASN baru di dinas Anda perlu melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru dan orang di dalamnya. Sikap Anda adalah, sikapnya gimana nih Kak kalau Kakak jadi ASN baru? A. Mengajak semua orang berbicara mengenai kehidupan pribadi agar akrab. Ya, biar akrab nih, aku buka rahasianya. Atau menyapa semua orang setiap hari. Oh ya, halo Pak, Bu. Kayak gitu. Atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mengikuti etos kerja yang ada. Jadi kayak, wih, kerja di bidang ini cepet nih. Kayak gitu, aku harus nyesuaiin nih. Atau ikut berbicara jika diajak. Kalau diajak ya bicara, kalau enggak ya enggak. Atau berusaha akrab dengan semua orang walau diri ini susah kayak ya udahlah terpaksa aja. Nah, manajerial ini juga manajerial ini tuh jawab semua pilihannya tuh ada jawabannya ya Kak ya. Ya sih. Atau intinya adalah cari yang paling kira-kira sesuai dengan tadi Kak. Ini. Maaf. Cari dengan sesuai yang ini tadi. Sadar mengenai perubahan, mengikuti perubahan secara terbuka, terus menyesuaikan cara kerja. Coba cari yang sesuai sama itu kayak gitu. C, 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 C. Oke, semua pada jawab C ya. Menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mengikuti etos kerja yang ada. Iya, bener. Jadi, yang tadi ya, jadi pakai cara lama boleh, tapi metode atau prosesnya itu cara baru. Jadi kayak harus sesuai tuh gitu. Bisa tuh kita beradaptasi dengan etos kerja yang ada di tempat baru itu kayak gitu. Lanjut, kompetensi manajerial mengelola perubahan yang level kedua itu ada menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain. Jadi kayak lebih mandiri ya, kalau level 2 itu kan lebih meningkat tuh kayak gitu. Jadi tanpa arahan orang lain.
bisa sendiri kayak gitu. Terus mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan, terus cepat tanggap dalam menerima perubahan. Itu penting, ya. Nah, itu kompetensi mengelola perubahan level yang kedua. Diklik. Ini contoh soalnya. Jika Anda dipindahkan ke unit lain yang Anda belum mengenal daerah tersebut, serta belum bisa menggunakan bahasa daerah lokal di sana, apa yang Anda lakukan? A. Meminta waktu belajar terlebih dahulu agar dapat melayani warga dengan baik. B. Berusaha keras mempelajari bahasa lokal agar dipuji rekan kerja. C. Belajar bahasa lokal dengan cepat sembari mencoba praktek dalam melayani warga. D. Menggunakan bahasa baku saja karena warga juga pasti tahu. E. Meminta maaf karena tidak dapat berbahasa lokal. Jawabannya kira-kira yang mana, Kak? Ini kayak sering banget muncul ya. Soal ini kalau di manajerial. Pada jawab C ya. Nggak ada suaranya, Kak. Hei, Kak, coba diklik. Nggak ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya, berarti mic-nya belum dinyalain. Gitu. C. Oke, pada jawab C. Mantap. Semoga benar ya jawabannya yang C. Belajar bahasa lokal dengan cepat sembari mencoba praktek dalam melayani warga. Iya, karena kalau mamanya nanti kita salah-salah kan sebenarnya warga juga paham ya, kayak gitu. Cuma kayak gini, apa namanya? Kadang kita harus tahu ya bahasa lokal itu, apalagi kalau yang ngajarin orang lokalnya salah, itu mungkin nanti jadi bumerang gitu buat kita. Kita coba tapi ternyata itu bahasa kasar kayak gitu atau bahasa yang jorok kayak gitu. Nah, itu juga harus dipelajari tuh. Jadi nggak cepat aja, tapi juga kita harus memahami kayak gitu, tahu lah. Next, untuk yang level 3 itu ada 3 indikator, yaitu membantu orang lain dalam melakukan perubahan. Jadi nggak cuma untuk diri sendiri, tapi sudah mulai membantu orang lain bisa melakukan perubahan. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan. Jadi disesuaikan gitu prioritas kerjanya seperti apa. Terus mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat, memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Jadi nggak cuma diri sendiri yang bisa berubah, tapi juga bisa kayak ngasih solusi gitu ke orang sekitar kayak gitu. Ini untuk bidan bisa Kak? Bisa Kak, karena bidan juga ada manajerial Kak. Oke, lanjut. Ini contoh soalnya Kak. Yuk kita kerjakan bareng. Teman Anda memiliki kesulitan menggunakan bahasa lokal yang ada karena dia baru dipindahkan ke instansi Anda. Sebagai staf yang juga baru, jadi sama-sama baru nih, dipindahkan sekitar sebulan lalu, Anda sudah mengerti beberapa bahasa lokal sederhana yang digunakan. Bagaimana sikap Anda kepada teman tersebut? A. Sebelum dapat mengajari bahasa lokal, saya perlu lancar berbahasa lokal terlebih dahulu. Jadi, nanti yang penting saya dulu gitu. Mengajari teman tersebut jika diminta, ya kalau nggak diminta nggak saya ajarin. Atau C. Membantu teman tersebut berbahasa lokal jika melihat dia kesusahan dalam melayani warga. Jadi, saya bantu tapi nanti aja kalau dia kesusahan kayak gitu. Membantu teman belajar bahasa lokal bersama sehingga mampu melayani dengan baik. Oke, jadi kayak ya udahlah sama-sama aja kayak gitu. Walaupun saya juga belum belum tahu, tapi bareng-bareng aja lah belajarnya kayak. Jawabannya adalah oke, bener ya. Jadi D itu dapat nilai paling tinggi kalau nilainya emang semua itu ada nilainya ya. Karena jadi itu tadi Kak, yang no poin nomor 3.3 memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kayak gitu. Dan 3.1 membantu orang lain dalam melakukan perubahan kayak gitu. Jadi kita juga terbantu, orang lain juga terbantu. Gitu ya. Next, level 4. Kompetensi manajerial mengelola perubahan level 4 itu mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan termasuk memitigasi resiko yang mungkin terjadi. Jadi level 4 itu untuk mereka yang udah tinggi ya kayak gitu. Kalau eh, jabatan kakak itu ahli, kan ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama kayak gitu. Level 4 ini tuh udah ahli madya.
Kalau A5 dia punya bawahan kan, itu harus bisa mengarahkan unit kerja untuk lebih siap menghadapi dan memitigasi resiko. Terus memastikan perubahan sudah diterapkan secara efektif apa belum. Terus memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja. Seperti itu. Kita latihan soalnya ya untuk yang level 4. Tahun 2023 diisukan akan terjadi tsunami solar di Indonesia. Hal ini tentu membahayakan bagi masyarakat Indonesia, namun sekarang hal itu belum terjadi dan masih sekedar isu. Bakal ada tsunami solar tuh kayak gitu katanya. Hal yang Anda lakukan sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana adalah apa? Memitigasi resiko terjadinya bencana tersebut agar siap jika hal tersebut terjadi, berusaha mempelajari apa itu tsunami solar sebelum bertindak, tetap tenang karena mungkin isu tersebut hanya hoax, D. Mengarahkan staf untuk menginfokan hal tersebut pada masyarakat agar bersiap-siap. Jawabannya apakah? Tsunami solar. Ada 100 orang loh, ini yang jawab kok cuma 12 ya. Yang lain mana nih kakak-kakak? Ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab ya macam-macam ya. Nggak apa-apa kak, sebenarnya kalau manajerial, kalau dilihat dari pilihannya itu nggak ada yang salah, bener semua. Tapi kita cari yang jawabannya paling tinggi nilainya. Bener ya? Kenapa memitigasi resiko terjadinya bencana? Karena tadi kalau kita lihat dari ininya, kompetensinya itu ada ini ya kak ya, memitigasi resiko yang mungkin terjadi. Jadi itu penting kayak gitu. Kak, tapi kan aku daftar ahli pertama, ngapain aku belajar yang level 4 kayak gitu. Nah, soalnya mungkin keluar kayak gini tuh. Untuk ahli pertama pun, karena kan kita nggak tahu ya, mainnya tuh bang soal. Kayak gitu. Jadi bisa nih memitigasi resiko. Kayak yang lain itu bener nggak sih Kak? Bener. Berusaha mempelajari apa itu tsunami solar sebelum bertindak bener. Tapi itu tuh nilainya nggak tinggi gitu loh. Karena kamu hanya mempelajari. Mengarahkan staf untuk menginfokan. Ya bener, cuma nggak tinggi nilainya. Kayak gitu ya. Iya Kak, karena kalau guru tetap ada ininya ya Kak, manajerial sosial kultural ya. Silahkan dipelajari. Tipe-tipenya mungkin nanti bukan kakak sebagai kepala badan penanggulangan, bukan, tapi sebagai kepala sekolah mungkin, atau mungkin sebagai yang lain. Iya, jawabannya yang A kak, Kak Rama. Yang nilainya dapat paling tinggi yang A, ya. Jadi memitigasi resiko. Jadi langsung bertindak. Kalau berusaha mempelajari apa itu tsunami solar benar, tapi tuh kayak dia masih belajar aja kan. Dia nggak memenuhi level kompetensi tadi. Memitigasi resiko, terus terhadap perubahan tuh dia kayak oke, belajar aja, tapi tuh nggak ada geraknya gitu loh. Kalau mitigasi resiko itu kan merencanakan hal-hal kayak apa ya, mencegah kayak gitu loh. Mitigasi itu kayak pencegahan tapi nyata gitu. Maksudnya gimana ya Kak? Soal bentuk positif negatif. Kalimat tanya, kalimat gitu ya. Iya, ada yang malah kenalan lagi. Saran aja ya Min, sebutkan setiap pilihan poinnya jadi tahu berapa nilai tryout hari ini. Wis. Aduh Kak, iya bisa sih. Tapi intinya kalau dilihat dari sini ya, yang A ini paling tinggi, terus berusaha mempelajari apa itu tsunami solar, itu tuh nomor 4, nomor 3, terus yang D itu nomor 2, yang C itu nomor 1. Kenapa? Karena tetap tenang karena mungkin isu tersebut hanya hoax. Itu tuh kayak orang yang kayak, ah, padahal nanti aja kayak gitu. Padahal kan nggak tahu gitu. Itu tuh harus dimitigasi loh kayak hal kayak gitu tuh. Decline. Lanjut ya. Untuk level terakhir level 5
itu membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional. Jadi ini karena levelnya udah paling tinggi, jadi dia itu harus benar-benar mikir untuk nasional. Kayak gitu. Menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan, terus secara berkelanjutan mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan. Jadi kata kuncinya di sini adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat. Jadi level 5 itu tatarannya udah mulai bikin kebijakan. Kayak gitu. Nah, membuat kebijakan yang dia itu berdampak secara nasional. Terus menggalang dan menggerakkan dukungan sesama pemangku kepentingan. Karena dia udah mulai mainnya itu orangnya itu udah atas banget nih. Level 5 itu udah paling tinggi. Terus secara berkelanjutan mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan. Itu. Contoh soalnya gimana? Nih. Saran diterima Kak, terima kasih ya. Tapi sesuai dengan SDM kita yang ada ya Kak. Kalau mau bisa ikut bimbelnya Kak. Tapi kalau perawatan belum ada sih. Jadi latihan soal aja bisa, yang gratis. Di dinas Anda sudah mulai mengimplementasikan absensi fingerprint. Oh. Beberapa staf senior merasa tidak nyaman dengan proses absensi ini karena terbiasa dengan absensi manual. Sikap Anda sebagai kepala dinas adalah, jadi seolah-olah Anda kepala dinas ya, kakak-kakak di sini semua. Amin. Memastikan pilihan yang A, memastikan pengimplementasian dengan baik perubahan absensi tersebut dengan rutin monitoring dan evaluasi. Meminta staf senior untuk lebih tertib dalam absensi menggunakan fingerprint, memanggil staf yang tidak disiplin terhadap absensi fingerprint, meminta pengertian staf senior untuk mengikuti sistem absensi yang baru. Jawabannya adalah ada yang jawab A, ada yang D. Boleh Kak, di sini nggak apa-apa ya, mau jawab A, B, C, D, nggak apa-apa karena kita sistemnya belajar. Begitu. Kita lihat. Kita lihat ininya dulu ya. Membuat kebijakan yang mendorong perubahan pada pencapaian sasaran. Menggalang, menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. Secara berkelanjutan mencari cara-cara baru bernilai tambah bagi perubahan yang telah dijalankan agar memberi pemanfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan. Secara berlanjut mencari cara-cara baru memberikan nilai tambah bagi perubahan. Jadi ada perubahan tapi dikasih tuh nilai tambahnya kayak gitu. Kayak nunjukin gitu cara-caranya. Menggalang dan menggerakkan dukungan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, karena di sini ada yang namanya rutin monitoring dan evaluasi. Ini tuh bisa menjadi memberikan nilai tambah terhadap perubahan. Jadi modelnya dia kayak ngasih sesuatu yang baru terhadap perubahannya itu kan absensi menggunakan fingerprint. Jadi dia kasih nilai tambah gitu. Oh, eh, kalau yang fingerprint nanti hasil monitoring evaluasinya bagus kayak gitu. Nah, itu penting tuh untuk yang A ini sesuai dengan tadi kompetensinya ya. Terus kira-kira yang dapat nilai 3 yang mana nih? Kayak gitu. Yang dapat nilai 3 itu adalah yang B. Meminta staf senior untuk lebih tertib dalam absensi menggunakan fingerprint. Jadi kayak lebih apa ya namanya? Pas gitu. Maksudnya pas itu kayak enggak kalau yang nomor D itu tuh lebih rendah nilainya karena meminta pengertian staf senior untuk mengikuti sistem absensi yang baru. Itu tuh kayak kemarin Kominfo diserang hacker, terus dia meminta kepada hackernya untuk mohon dong tidak ngehack data Indonesia kayak gitu. Itu tuh kayak maksud saya adalah kenapa meminta pengertian? Alih-alih meminta pengertian kan bisa tuh dengan cara membuat sistem yang lebih kuat kayak gitu. Itu memberikan nilai tambah kan terhadap
perubahan kayak gitu. Nggak cuma meminta orang untuk tidak melakukan itu kayak gitu. Anak bayi aja, anak kecil aja kalau dilarang malah dilakuin. Apalagi yang besar. Jadi jangan cuma melarang, meminta, menyuruh gitu ya Kak jawabnya nanti pas di soal-soal manajerial tuh. Karena kalau kayak meminta, menyuruh, menghukum tuh kayak yang C ini kayak gitu. Itu nilainya dikit. Coba kakak itu kayak ngasih inovasi, ngasih jawaban itu yang kira-kira kayak apa ya? Dia itu lebih kayak menggerakkan orang untuk berubah kayak gitu. Itu nilainya lebih tinggi. Ini bimbel P3 kakak. Thank you Kak Hira. Oke, Q&A nggak ada lah ya Kak. Kita langsung latihan soal lagi aja kali ya. Daripada Q&A aja. Satu nih Kak, bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Biasa saja dan melakukannya, tertantang bersemangat dan segera menyesuaikan diri, marah-marah dan mengeluh, panik dan gelisah, mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Wush. Saya protes, saya protes, saya protes. Kayak gitu. Oke, bener ya. Nomor yang dapat nilai 5 itu yang ini Kak. Yang B. Tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Berarti kakak-kakak siap nih sama perubahan. Terus biasa saja dan melakukannya. Ini dapat nilai 4. Terus panik dan gelisah itu nomor 3. Jadi intinya nomor 3. Kenapa dapat 3? Karena dia kayak, oh ya masih dia sendiri kan. Yang ngeri itu yang kayak mulai C sama E nih Kak. Ini dapat nilai 2, marah-marah dan mengeluh. Terus E itu dia nggak cuma marah-marah sendiri tapi ngajak temennya. Jadi ini nilainya 1. Kakak jangan jawab yang ini ya. C, D, E ini ya. Nggak apa-apa deh kalau jawab yang A nilainya masih bagus. Tapi jangan jawab yang C, D, E ini. Gitu ya. Next, nomor 2. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. Apakah bingung bagaimana harus bersikap, penuh harapan akan perubahan, tertekan karena cemas akan dampak yang terjadi, pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal, atau berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Kok tetap 38 yang jawab? Ada yang B, ada yang E ya. Jawaban yang paling tinggi, Kak, itu ada yang B. Ini dapat nomor 5. Salah. Maaf. Maaf. B. B ini dapat nomor 5. Kenapa yang B dapat nomor 5? Jadi dia tuh positif banget nih. Kayak dia tuh bener-bener siap dalam perubahan kayak gitu. Penuh harapan akan perubahan. Jadi kayak maksudnya penuh harapan akan perubahan itu lebih kayak ya diri sendiri tuh kayak siap gitu loh Kak sama perubahan. Nah, yang dapat poin 4-nya itu adalah berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Sebenarnya dia masih bener ya Kak, nilainya juga masih tinggi, tapi kenapa nggak yang B? Karena kalau
apa namanya, kita terhadap perubahan, kita tuh emang harus positif gitu Kak. Walaupun apa ya namanya, kan perubahan itu nggak selalu positif Kak. Perubahan kan juga jadi ada yang buruk kayak gitu. Tapi maksudnya penuh harapan akan perubahan itu ya perubahan yang positif kayak gitu. Umpamanya gini, ada kejadian di lingkup instansi saya itu, eh, pemimpin daerahnya berubah dan itu bener-bener ke arah yang negatif kayak gitu. Banyak korupsi, terus kayak banyak eh, masalah kayak gitu. Nah, tapi orang yang ada di situ itu harusnya tetap bisa mengambil kayak positifnya kayak gitu. Oh, oke, mau ada kepala dinas baru nih kayak gitu. Oh, berarti nanti seger ya, kayak masnya ada kebijakan-kebijakan baru kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi penuh harapan itu kayak lebih apa ya namanya, seneng kayak gitu loh terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, yang itu masih bener Kak, cuma kayak berhati-hati memetakan dampak politis tuh kayak kakak udah berjaga-jaga sama perubahan gitu loh. Aduh nanti kayak gini, aduh nanti kayak gini kayak gitu. Tapi nggak sampai tertekan atau cemas kayak gitu. Cuma kayak aduh nanti kayak gini, aku harus siap-siap nih kayak gitu. Ada rekamannya nggak Kak? Nggak Kak, kalau bimbel gratis nggak ada rekamannya. Tapi nanti secara berkala kita akan bagikan via di YouTube channelnya Crowdjobs ya. Jadi kakak jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube-nya Crowdjobs. Next, nomor 3. Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, khususnya manusia. Anda tinggal di perumahan yang suplai airnya berasal dari PDAM. Akhir-akhir ini aliran air sering macet padahal Anda rutin membayar. Sikap Anda gimana? A. Mengajukan protes kepada PDAM agar memperbaiki sistem aliran air karena warga berhak mendapat air bersih yang lancar. B. Santai saja karena masih bisa meminta kepada tetangga yang alirannya lancar. Minta ya. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi. D. Meminta keluarga membeli air galon setiap hari untuk kebutuhan masak dan mandi. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan agar bisa dipakai di pagi hari. Kira-kira jawabannya yang mana? Masih ada yang join, ini baru lihat Telegram ya. Banyak kali. Ada yang jawab E, ada yang jawab A ya. Yang lain, apakah sudah lelah? Oke, untuk ini ada yang jawab A ya, ada yang jawab E, ada yang jawab lain. Jadi nilainya paling tinggi itu yang E, Kak. Menampung air di malam hari sebagai cadangan agar bisa dipakai di pagi hari. Kenapa dia itu kayak lebih positif terhadap perubahan? Oh, airnya mati nih kayak gitu. Susah ya udahlah, saya nampung aja kayak gitu. Kayak dia itu nggak terlalu menggerutu atau protes kayak gitu. Sebenarnya gini ya Kak, kalau jawab kayak gini tuh kayak ih nggak banget lah, orang-orang nggak mungkin lah kalau nggak protes PDAM, iya nggak sih? Iya, tapi untuk ngerjain PPPK ini yang manajerial dan sosial kultural, kalau bisa jawabnya itu yang nggak make sense sih Kak, tapi masih kayak dalam koridor-koridor positif. Pokoknya jawabannya jawaban malaikat lah gitu. Menampung air di malam hari sebagai cadangan ya udahlah, tampung aja dulu kayak gitu. Nggak usah lah protes-protes kayak gitu ya. Protesnya nanti kayak gitu. Tapi tampung aja dulu kayak gitu. Santai saja karena masih bisa. Ini ya boleh sih tapi nggak menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi. Itu kayak kakak itu menerima perubahan tapi kayak nggak siap-siap gitu loh. Kayak nggak ada tindakan-tindakan. Tadi kan ada mitigasi ya. Kayak gitu. Kalau jawabannya tuh yang C. Kalau D itu bagus juga, cuma kayak kakak jadi pengeluaran yang lain kan. Mending yang E kak.
Bisa Kak, bener. Kakak mau jawab yang A juga bener Kak Mega, masih bisa. Cuma dapat nilainya rendah. Nah, kakak mau dapat nilai rendah apa nilai tinggi? Gitu sih masalahnya ya. Jadi bener, masih bener. Semua bener kok, ada nilainya kok. Kalau nggak salah, kalau nggak manajerial, sosial kultural tuh gitu. Tapi seingat saya, manajerial deh. Manajerial tuh semua ada nilainya. Kalau sosial kultural tuh kan kalau nggak salah cuma kayak setuju, tidak setuju, sangat setuju, sedikit setuju kayak gitu. Begitu ya, menambah air ini dapat nilai. Oke, lanjut deh. Anda dipindah tugaskan menjadi penyuluh di suatu kecamatan yang letaknya agak jauh dari perkotaan. Kebiasaan Anda yang biasa hidup di perkotaan menyebabkan Anda tidak terlalu nyaman hidup di tempat yang baru dipindahkan. Bagaimana sikap Anda? A. Saya akan berusaha keras menerima kenyataan dan bertahan hidup di tempat baru. B. Mencari tempat tinggal lain yang dekat dengan kota walaupun perjalanan ke kecamatan jauh. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah baru. D. Berusaha bekerja keras agar dapat kembali ke tempat kerja sebelumnya. E. Menerima hal ini sebagai resiko sebagai ASN yang siap dipindah tugaskan. Udah kelihatan ya Kak ini jawabannya. Wah, hai Kak Little Fox, thank you ya buat apa namanya masukannya. Saya Oke, Kak, mungkin dari penyampaian saya ada yang salah ya, tapi maksud saya lebih kayak gini. Nggak apa-apa, Kak, mau jawab A, B, C, atau D, atau E. Tapi kan kita mau dapat nilai tertinggi nih kalau di P3K ya. Jadi kalau bisa menjawabnya itu yang kira-kira nanti dapat nilai tinggi gitu. Seperti itu ya. Terus kalau bisa jawabnya itu yang kayak malaikat gitu. Jadi kayak nggak harus em, apa namanya. Tapi saya nggak kayak gini nih kak orangnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi lebih baik kakak menjawab yang nilainya tertinggi gitu. Karena kan manajerial juga akan ngebus nilai kakak kan kalau pas perankingan tuh gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya mau mau apa namanya jawab A, B, C, D, E nggak apa-apa. Cuma ya itu kakak nanti kalau jawabnya nilainya dapat satu kan kasihan juga ya kayak gitu loh. Begitu. Thank you ya kak untuk masukannya. Seperti itu. Jadi untuk yang ini yang paling tinggi tadi pada jawab E ya. E ada, terus ada E. Berarti banyak yang jawab E ya. Ada yang C, ada yang A. Nah, ini tuh yang paling tinggi itu sebenarnya yang C, Kak. Ya, kenapa? Tadi tuh saya balik lagi ya, Kak. Jawabnya itu kalau bisa yang kayak malaikat gitu. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah baru itu bentuk kakak ada usaha tuh menerima perubahan dan mengelola apa ya siap gitu terhadap perubahan kayak gitu. Kalau yang E itu bener kak, tapi nilainya cuma dapat 4. Jadi kayak kakak nerima aja gitu. Kakak tuh sabar nerima ya siap kayak gitu. Cuma kan ada embel-embelnya kayak ya ini kan resiko ASN. Walaupun memang kita nanti sebagai ASN akan seperti itu ya kak ya. Ya udahlah ya nanti kan jadi ASN bisa siap tanda tangan kan kontrak 10 tahun gitu. Enggak deh itu PNS deh. Sebenarnya kayak tanda tangan kontrak kan ya kak nanti 2 tahun atau 5 tahun kan ya kalau P3K. Tapi lebih ke gimana kakak itu tuh nggak cuma nerimo aja gitu. Tapi juga kakak itu bisa mengelola perubahan itu kayak gitu dan siap kayak gitu loh terhadap perubahan. Jadi jawabannya di sini yang paling tinggi itu otomatis yang C Kak di sini. Ini paling tinggi nih. Nah, kalau yang E ini nanti dapatnya cuma 4. Ya siap sih sadar kayak gitu. Nah, bagi kalau jawab yang D kayak gini tuh kalau bisa nggak usah dijawab ya Kak. Kayak gitu. Terus kayak B ini malah menyusahkan diri sendiri sebenarnya kayak gitu.
Jadi lebih baik jawabannya yang kayak malaikat gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh lah gitu. It's okay, 4 poinnya lumayan lah. Bener Kak, lumayan. Tapi nanti kalau kakak, apa namanya, kalah ranking sih Kak takutnya gitu. Kalau riset bumnya. Oke. Oke, terus lanjut ya. eh, ke soal yang berikutnya. Nah, sebagai pegawai senior di instansi, Anda diminta untuk dapat mengerjakan beberapa kegiatan dengan target pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pelaporan adalah menggunakan rumus Excel. Namun Anda tidak terlalu paham cara penggunaannya. Sikap Anda gimana? Menghadiri seminar penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Berusaha memotivasi diri bahwa teknologi informasi itu penting. Belajar kepada ahli rumus Excel untuk dapat mempercepat kinerja pelaporan. Tetap menggunakan cara lama namun bekerja lebih keras. Jadi kayak, aduh udah yang lama aja lah gitu. Yang penting jadi kayak gitu. Atau tidak percaya pada ilmu teknologi karena menurut Anda cara lama masih bisa digunakan dan tidak akan banyak salah. Yaudahlah yang lama aja, kayaknya teknologi mah nggak bisa ini ya, nanti takut kena virus kayak gitu. Iya, kira-kira jawabannya yang mana Kak? Salah, jadi kelihatan deh. Banyak yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab B ya. Ada yang jawab lagi apa nih? Oke, ya langsung J jawab ya. Bener ya, kalau pada yang jawab C, C itu paling banyak poinnya gitu. C. Jadi belajar kepada ahli rumus Excel untuk dapat mempercepat kinerja pelaporan. Ini poin utamanya apa terhadap mengelola perubahan? Itu yang pertama, kakak emang siap sama perubahan. Ya harus pakai Excel zaman sekarang dan bisa mempercepat. Jadi ya udah, saya percaya sama Excel, saya mengetahui itu perubahan dan saya siap. Terus nggak cuma itu Kak, nggak cuma siap, nggak cuma memotivasi diri agar bisa, tapi juga kakak bertindak sesuatu, do something gitu. Do somethingnya itu belajar. Jadi ada langkah konkret gitu loh. Nah itu biasanya yang nilainya paling tinggi, dapat 5 kayak gitu. Terus kayak berusaha memotivasi diri bahwa teknologi informasi itu penting tuh kayak boleh, cuma kayak berusaha memotivasi diri. Jadi motivasi dirinya aja untuk nerima itu aja masih belum ada kayak gitu. Jadi B itu masih mau termotivasi kayak gitu. Jadi nilainya ya itu tadi kurang dari 5. Menghadiri seminar penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Menghadiri seminar tuh sama kayak yang B ya. Jadi nilainya sekitar 3 atau 4 kayak gitu antara ini. Karena apa? Sama menghindari seminar itu kayak kakak cuma duduk diem sambil belajar kayak gitu. Nah, kalau umpamanya terus meningkatkan kinerja pegawai kayak gitu, teknologi informasi kayak gitu kan. Dan itu maksudnya agak nggak konteks sama ini gitu. Karena kan ini itu lebih penjelasannya tentang Excel kan. Jadi selain jawab yang tadi ya, langkah konkret, siap, terus positif kayak gitu jawabannya, juga coba yang sesuai konteks kayak gitu. Jadi lebih kepada konteksnya sih gitu. Izin berdoa Kak, sebenarnya kalau A yang terlalu umum terima informasi sedangkan statementnya lebih ke bener Kak Shirley. Jadi apa ya namanya? Kalau yang A itu tuh konteksnya kayak teknologi informasi secara keseluruhan kayak gitu. Jadi yang A sama B itu selain hanya memotivasi diri, gitu, tapi dia tuh kayak kurang konteks gitu. Jadi yang tertinggi tuh C ya jelas karena ini rumus Excel. Ya udah jadi ininya juga rumus Excel kayak. Thank you Kak Shirley. Oke, teman-teman, ini udah mau jam 10. Terima kasih buat yang sudah hadir ya. Kita coba rutinkan. Intinya 1 minggu sekali, tapi mohon maaf kalau nanti mendadak-mendadak ya. Tapi ya
Semoga bisa membantulah teman-teman di sini untuk belajar manajerial sama sosial kultural. Nanti yang pengen ikut bimbelnya sesuai jabatannya atau tryout bisa ya Kak, chat ke admin. Dan itu kalau bulan Oktober ini harganya masih diskon 50%. Tapi nanti kalau kakak-kakak, nanti aja Kak nunggu pengumuman administrasi nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti harganya udah naik ya Kak. Nggak 50% lagi diskonnya, mungkin masih pakai harga normal. Kalau mau list tryout apa aja yang ada, kakak-kakak bisa cek di sini, crowdjobs.id. Itu nanti kakak-kakak bisa tahu materinya apa aja, terus tryout saya ada nggak sih Kak di situ? Nah, itu tuh bisa dicek di sini. Di PPPK. Nah, terus di sini. Ini ada bimbel-bimbelnya Kak yang jalan, instruktur kebidanan perencanaan, analis ketahanan pangan, pengawas farmasi, pengawas koperasi, kayak gitu. Terus ada tryout beberapa juga Kak, kayak pengembangan kewirausahaan hari pertama, pengendali ekosistem hutan, penggerak swadaya masyarakat, dan masih banyak lagi. Ada apa ya? Banyak tryoutnya gitu. Nanti disesuaikan saja sama jabatan kakak ya. Spill akun YouTube Kak, boleh Kak akun YouTube-nya bisa dilihat di YouTube Crowdjob sih Kak di sini. Nanti kita nggak ada. Apa ya di sini kali ya. Crowdjobs. Iya, ada di YouTube. Nah, ini Kak YouTube-nya kita, ini ada beberapa yang sudah kita upload kayak PPPK ini ada ya ini. Pokoknya yang ada logo-logonya biru ini loh Kak, Projobs ini tuh kita. Kalau yang bawah ini bukan. Terus ini arsiparis, perencana, penyuluh hukum. Bisa dicek ya Kak. Spillnya kayak gini aja Kak, Projobs nanti ketemu. Ketemu sendiri, ketemu lagi. Udah gitu aja Kak, saya cuma bisa mendoakan kakak-kakak sukses nanti ujiannya di November ya. Semoga yang hadir di sini bisa keterima lah. Semangat belajar Kak, jangan lupa. Itu aja dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.